Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa UIGM, saya R. Dwi Cahyo Fitria dengan NPM 20222700020 dari Prodi Survei dan Pemetaan Fakultas Teknik Universitas Indo Global Mandiri. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu peran seorang surveyor geodesi dalam mitigasi bencana untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar survei pemetaan yang diampu dosen Bapak Ahmad Ridho Sastra. Apa sih yang dimaksud dengan mitigasi bencana? Kemudian bagaimana bisa seorang surveyor geodesi mempunyai peranan yang besar dalam mitigasi bencana? Definisi dari mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah pencegahan bencana atau pengurangan dampak bahaya dalam rangka meminimalkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, rusaknya lingkungan maupun terganggunya roda perekonomian masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di muka bumi ini. Kepulauan Indonesia sendiri merupakan pertemuan dari keempat lempeng. Hal ini mengakibatkan di Indonesia banyak terdapat gunung berapi dan kawasan yang rawan bencana alam seperti gempa bumi. Kondisi geografis Indonesia yang demikian terbentuk akibat zona subduksi antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Selain itu, di Indonesia juga merupakan kawasan rawan banjir, mengingat kurangnya tingkatan resapan air di berbagai daerah. Oleh karena itu, mitigasi bencana merupakan salah satu yang amat penting di negeri kita ini. Seperti berikut contoh studi kasus penanganan bencana gempa di Bantul 27 Mei 2006. Pada tanggal 27 Mei 2006 terjadinya bencana gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter yang melanda sebagian provinsi Jawa Tengah dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengguncang Yogyakarta, getaran dahsyat menghancurkan 70.163 rumah dan 4.143 orang meninggal dunia. Di wilayah lainnya terdapat di Klaten korban meninggal sebanyak 5.782 orang dan 390.077 lebih rumah roboh. Mayoritas korban tewas karena tertimpa bangunan yang roboh, sementara korban luka akibat kepanikan luar biasa. Kepanikan masyarakat bertambah karena adanya isu gempa yang disusul dengan tsunami. Bukan cuma itu, masyarakat berbondong-bondong menyelamatkan diri hingga lalu lintas kacau. Tabrakan terjadi hingga menyebabkan banyak orang terluka seakan tak selesai setelah gempa. Masyarakat masih dihadapkan dengan ekonomi yang lebih total, listrik padam, bandara internasional ditutup, rusaknya stasiun kereta api, hingga ambruknya sejumlah pasar pusat pertokoan di kawasan Malioboro ditutup, bahkan pasar Piungan nyaris rata dengan tanah. Tragedi pilu bagi warga Jogja itu yang disebabkan tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia pada jarak sekitar 150 km hingga 180 km ke selatan dari garis pantai Pulau Jawa. Kabupaten Bantul merupakan daerah terparah terkena dampak berbagai permasalahan muncul dalam penanganan bencana. Banyak yang mengkritik kinerja pemerintah dinilai sangat lamban. Nah, itulah contoh dari studi kasus bencana. Adapun peran surveyor geodesi dalam mitigasi bencana. Dalam tahapan identifikasi bencana, seorang ahli geodesi dapat berperan dalam pengamatan gejala-gejala awal. Pengamatan yang dimaksud dapat berupa pengukuran dan pemetaan, serta pemantauan bencana di kawasan tersebut dengan menggunakan salah satu metode pengukuran yang sesuai, serta analisis geospasialnya. Dari hasil berbagai pengamatan tersebut, seorang surveyor geodesi dapat mengenali karakteristik dari potensi bahaya serta dampaknya. Seperti kita ambil contoh untuk mitigasi bencana bumi.
Gempa bumi diyakini memiliki siklus perulangan. Siklus perulangan gempa seperti ini menandakan bahwa gempa bumi yang pada masa sebelumnya pernah terjadi bisa saja akan berulang lagi pada masa yang akan mendatang. Kemudian, di mana sih peranan surveyor geodesi dalam penanganan tersebut? Salah satu peran seorang geodet dalam analisis data spasialnya yaitu salah bentuk analisis tahapan gempa bisa ditandai dengan adanya deformasi atau pergerakan lempeng bumi dengan pola tertentu. Deformasi atau pergerakan lempeng bumi ini bergeraknya sangat lambat sekali, 0,5 sampai 6 cm per tahun, dan hanya bisa diamati menggunakan salah satu pengukuran metode ekstraterestis, yakni pengamatan GNSS atau istilah awam adalah pengamatan GPS. Dengan teknik-teknik tertentu dan analisis seorang surveyor geodesi, tentu saja data pergerakan tanah dan lempeng bumi bisa dipetakan sehingga akan sangat membantu sekali dalam proses mitigasi bencana. Selain upaya mitigasi bencana, dengan cara membandingkan koordinat, nilai pergerakan dari data GPS juga bisa digunakan untuk menghitung nilai stres atau tegangan, dan strain atau regangan pergerakan lempengan satu terhadap lempengan yang lain. Nilai stres dan strain ini juga bisa digunakan dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi. Adapun pengenalan GNSS dan aplikasinya, contoh seperti gambar di sini, kita dapat melihat peta zona kerentangan gerakan tanah untuk wilayah kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Pembuatan peta tematik untuk analisis rawan bencana juga merupakan salah satu ranah seorang surveyor di sini, di mana dari peta ini sendiri akan sangat memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui cakupan-cakupan area mana yang masuk ring tertentu daerah rawan bencana. Ini merupakan salah satu pemanfaatan keilmuan geodesi di bidang analisis geospasial menggunakan sistem informasi geografis. Nah, demikian sekilas info contoh studi kasus terkait peranan surveyor geodesi dalam mitigasi bencana. Nah, untuk teman-teman, itulah video dari penjelasan saya. Dari video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa secara garis besar, seorang surveyor geodesi memegang peranan penting dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana, terutama kaitannya dengan informasi keuangan atau informasi spasial.